Bab 1411. Bahu, kaki, dan dadanya yang terbuka akan membuat pria manapun kehilangan akal. Gelombang adrenalin terpacu di otak Julian. Tanpa sadar, dia menerkam ke arahnya dan mulai menciumnya. Setelah sesi intim yang berapi-api, Julian bersandar di sandaran kepala tempat tidur sambil merokok. Di sisi lain, Emily bersandar ke lengannya saat dia terus terengah-engah. Julian menamparkan pantatnya dan bergumam, "Sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu mempermalukan Zeke dan Lacey?" Emily bergumam, "Julian, Zeke tidak ada di sana. Tapi aku sangat mempermalukan Lacey dan keluarga Zeke sehingga mereka berharap bisa menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya." Dia kemudian memberitahu Julian apa yang terjadi sebelumnya. Julian tertawa riuh setelah mendengar ceritanya, "Haha. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Siapa yang tidak tahu bahwa Zeke adalah pria yang melindungi orang yang dicintainya? Dengan kamu mempermalukan kekasih dan keluarganya adalah pukulan yang jauh lebih besar daripada mempermalukannya. Itulah tepatnya yang aku inginkan untuknya, kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan memberimu tugas. Mulai sekarang, kamu akan mampir dan mempermalukan teman dan keluarganya secara teratur. Suatu hari, aku akan membuatnya berlutut untuk memohon belas kasihan." Emily tersenyum. "Oke. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Julian, saya memiliki hal lain yang saya perlu bantuan Anda. Saya berkata kepada Lacey dan karyawan Linton Group bahwa saya akan membangun sebuah perusahaan di seberang Linton Group untuk bersaing dengannya. Bisakah Anda mengabulkan keinginan saya dan membiarkan saya memulai sebuah perusahaan?" Setelah mendengarkan kata-katanya, mata Julian berbinar. Dia baru saja merenungkan masalah ini. Ayahnya ingin dia mendapatkan aset kediaman pangeran, tetapi dia tidak tahu tentang operasi perusahaan. Bagaimana dia bisa mengambil langkah pertamanya? Sekarang Emily meminta sebuah perusahaan, dia hanya bisa menyerahkan tugas itu padanya. Emily memberi saya kesempatan yang sempurna. Sambil tersenyum, Julian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Maaf, aku tidak bisa." "Hah? Kenapa?" Kerutan kecewa muncul di wajah Emily. Julian melanjutkan, "Saya tidak peduli dengan perusahaan kecil. Jika kita melakukan ini, kita melakukan ini besar. Mengapa kita tidak menciptakan kekuatan yang sekuat keluarga Tisleton?" "Apa?" Emily tercengang. "Julian, apa kau menarik kakiku?" Julian berkata, "Saya Marsekal Agung." "Mengapa Marsekal Agung berbohong kepada Anda? Saya sudah membuat rencana. Saya akan mendapatkan semua aset kediaman pangeran dari pelelangan dan memberikannya kepada Anda kelola mereka." "Terima kasih, Julian." Dengan air mata di matanya, Emily mengucapkan terima kasih kepada Julian saat dia gemetar. "Julian sangat baik padaku. Gelar istri Marsekal Agung akan selamanya menjadi milikku." Setelah pembicaraan mereka, keduanya berpisah untuk melaksanakan tugas masing-masing. Sebagai Marsekal Agung, Julian berhasil membeli aset kediaman pangeran dengan harga serendah mungkin dan memberikannya kepada Emily. Karena asetnya tersebar di banyak industri, dia harus membangun markas sebelum dia bisa memulai tugasnya. Pikiran pertamanya adalah membangun kantor pusat tepat di seberang Linton Group. Namun, bisnis yang diraih Julian terlalu banyak untuk satu gedung perkantoran. Tatapannya kemudian mendarat di gedung kantor Linton Group. "Mengapa saya tidak membeli kantor Linton Group dan menggunakannya juga?" Namun, hasil penyelidikannya mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Bangunan itu milik Zeke dan bahkan jika dia ingin membelinya, dia tidak akan menjualnya. Namun, ini tidak menimbulkan kesulitan bagi Emily. Bab 1412. Dia memeriksa akta bangunan dan menemukan bahwa akta tanah di mana bangunan itu berdiri telah berakhir tahun lalu. Menurut hukum rahasia, jika tidak ada keadaan khusus pada akhir masa sewa tanah, kontrak akan diperpanjang secara otomatis selama 20 tahun. Emily memutuskan untuk membuat keadaan khusus untuk sebidang tanah itu untuk mengusir New Linton Group yang akan membuka jalan baginya untuk mengklaim tanah itu. Setelah banyak pertimbangan, dia berpikir bahwa permintaan militer adalah alasan yang bagus. Setelah menyusun rencana terperinci, Emily segera berangkat dan bergegas ke grup Linton baru. Dia bahkan meminjam pasukan dari Julian untuk digunakan sendiri. Pasukan tiba di grup Linton baru dengan kemegahan dan kemegahan yang luar biasa. Sampai sekarang, grup Linton baru masih dalam pengasingan, tempat itu sepi. "Dobrak pintunya untukku," perintah Emily. Para prajurit segera bertindak, mendobrak pintu dan bergegas masuk.
Sebenarnya, gedung itu tidak sepenuhnya kosong. Dawn dan Nancy telah tinggal di sini sementara untuk mengatur beberapa dokumen rahasia. Saat mereka bekerja dengan gila-gilaan, sebuah pasukan dengan peluru tajam menyerbu masuk dan membuat mereka ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Emily melangkah maju dari kerumunan. Downey Castaneda, Nancy Hinton, gedung ini telah disita oleh militer. Tapi Anda masih bekerja di gedung itu. Ini adalah pelanggaran perintah militer. Percaya atau tidak, saya bisa menyerahkan Anda ke pengadilan militer dan telah kamu dihukum oleh hukum militer. Downey menggertakkan giginya. Apa yang kau lakukan, Emily? Tidak banyak, Emily menyeringai dan melanjutkan, akta untuk sebidang tanah ini telah kedaluarsa dan militer ingin mengambil alih. Silakan pindahkan bangunan ini atau sewakan ke militer, atau kita tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Itu di sini dan sekarang. Apa? Dawn dan Nancy meledak di tempat. Tidak cukup mereka merampas perusahaan, mereka bahkan ingin menghancurkan gedung. Ini tidak masuk akal. Tentu saja, keduanya memprotes. Mereka mencoba untuk menghentikan tentara dari membuat mereka bergerak. Namun, dengan perintah Emily, para prajurit mulai membuat kekacauan di kantor. Bagaimana mungkin dua wanita menghentikan sekelompok tentara? Dalam keputusasaan, mereka terpaksa menelepon Leslie dan memintanya datang dengan cepat. Setelah mengetahui berita itu, reaksi pertama Leslie adalah meminta gadis-gadis itu segera meninggalkan gedung, agar mereka tidak terluka secara tidak sengaja. Setelah itu, dia segera menghubungi Zeke lagi, tetapi teleponnya tidak bisa dihubungi sama sekali, seperti sebelumnya. Leslie putus asa. Sepertinya Zeke tidak mungkin kembali dalam waktu dekat. Jika gedung New Linton Group benar-benar dihancurkan, Linton Group juga akan menemui ajalnya. Meskipun tiba di grup Linton baru dengan kecepatan tinggi, dia masih selangkah terlambat. Bangunan itu telah dihancurkan oleh tentara. Untungnya, Dawn dan Nancy tidak terluka. Emily memandang ketiganya dengan penuh kemenangan dan membagikan 3 kartu undangan. Kediaman Kaisar akan secara resmi didirikan 3 hari kemudian. Kalian bertiga bisa datang sebagai tamu istimewa saat itu dan mencari makanan dan minuman. Juga, sebidang tanah ini akan diambil alih oleh militer. Anda sekarang memiliki 2 pilihan. Anda menjual bangunan itu kepada saya seharga 20 juta, atau saya akan menghancurkan bangunan itu untuk Anda. Anda punya waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Emily kemudian dengan bangga memimpin pasukan itu pergi. Ayo pergi. Ini terlalu banyak. Nancy menggertakkan giginya karena marah. Jika penjahat berhasil, dia akan dihukum cepat atau lambat. Satu-satunya orang yang bisa membalikkan keadaan sekarang adalah Zeke. Kamu harus menghubunginya dengan cepat, Leslie. Leslie menghela napas. Aku mencoba berkali-kali, tapi aku tidak bisa menghubunginya. Bab 1413, serius. Nancy mengerutkan wajahnya. Mengapa dia keluar dari jaringan pada saat kritis ini? Kemana dia pergi? Dawn mendengus, bahkan jika kita ingin menghancurkan gedung itu, aku tidak akan menjualnya padanya. 20 juta. Kita ini apa? Pengemis. Grup Linton adalah kerja keras Zeke dan Leslie. Dia tidak ingin meruntuhkannya begitu saja. Kita lihat saja dalam 3 hari, desah Leslie. Lebih baik jika kita bisa menghubungi Zeke. Jika kita masih belum bisa menghubunginya saat itu, kita tidak punya pilihan lain. Kepulauan Selatan. Sekarang Kepulauan Selatan telah direklamasi, ribuan tentara dikirim untuk menjaga pulau ini. Di dekat Pulau 35, sebuah gelembung besar tiba-tiba terlihat naik dari laut. Ini menarik perhatian penjaga pulau saat mereka menatap gelembung dengan waspada. Tak lama kemudian, seseorang tiba-tiba muncul dari bawah permukaan air. Penjaga pulau terkejut, bekukan. Angkat tanganmu dan menyerah. Mereka berhak berasumsi bahwa pihak lain adalah sisa dari Lunder tetapi, pada kenyataannya, orang ini adalah Zeke. Meskipun dia selamat dari pemboman bunuh diri Jenderal Maples, dia terluka parah. Pada saat dia berjuang ke permukaan, dia menjadi shock dan pingsan. Penjaga pulau memancingnya keluar dari laut dan mengirimnya ke sel penjara, di mana Zeke terbangun dari komanya setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di penjara di sel. Di sampingnya ditangkap tentara dari Lunder. Kamu berasal dari bagian Lunder yang mana? Salah satu tentara Lunder bertanya. Saya orang rahasia, kata Zeke singkat. Indo. Terkejut, tawanan perang Lunder berdiri dan menatapnya dengan waspada. Dilihat dari penampilan dan fisiknya, dia memang orang rahasia.
Mata para tawanan perang penuh dengan permusuhan. Orang-orang rahasia terkutuk itu memenjarakan kita di sini. Mereka semua sama-sama bersalah dan karena itu harus mati. Saudaraku, serang. Para tawanan perang Lunder menyerang secara berkelompok. Meskipun Zeke terluka parah, dia masih tangguh. Dia tidak peduli tentang sekelompok tawanan perang Lunder ini. Dengan sedikit getaran, dia melepaskan energi kelas raja yang kuat, mengirim tawanan perang terbang sebelum mereka bisa mendekatinya. Energinya begitu kuat sehingga menembus dinding dan membengkokkan gerbang besi yang tebal. Secara alami, penjaga pulau dikejutkan oleh raungan yang memekakkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Tim penjaga penjara yang bergegas masuk setelah mendengar berita itu melongo melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka. Tawanan perang Lunder bertatahkan di dinding dan gerbang besi, yang tampaknya telah diledakkan oleh bom. Tapi tawanan sekarat yang baru saja mereka penjara itu berdiri dengan bangga di tengah sel dengan aura yang menakutkan dan megah. Apakah ini semua perbuatannya? Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan seperti itu ketika dia hampir mati barusan? Zeke melirik tanda pangkat di bahu penjaga pulau. Elit dari Sol. Kalian adalah anak buah serigala tunggal. Bawa dia kepadaku. Kamu siapa? Salah satu penjaga pulau menginterogasi, apa hakmu untuk bertemu dengan pemimpin kami? Kalau aku tidak salah, jawab Zeke, Solo membawamu ke sini untuk mencariku, bukan? Penjaga pulau berdiri terperanjat ketakutan. The Great Marshal adalah satu-satunya pria di dunia yang berani memanggil Soul Wolf. Solo, mungkinkah? Sebuah ide menakutkan dan berani muncul di benak penjaga pulau saat salah satu dari mereka mengeluarkan walkie-talkie dan menghubungi Soul Wolf. Pak, ada yang ingin bertemu dengan Anda, dan dia memanggil Anda sebagai Solo. Setelah menerima berita itu, Serigala Tunggal, yang berada di Pulau 36 Kepulauan Selatan untuk mencari Zeke, segera bergegas ke penjara. Bab 1414 dia adalah satu-satunya orang selain kolonel tua yang tahu Zeke datang ke sini untuk merebut kembali pulau-pulau itu. Dia ragu ketika Ares merilis berita sebelumnya bahwa Julian lah yang mengklaim kembali pulau-pulau itu. Kemudian, ketika dia tidak bisa menghubungi Zeke yang mana, dia menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia memimpin tim untuk mencarinya. Dan ketika dia menemukan bahwa ledakan besar di dekat Pulau 35 telah menenggelamkan setengah dari pulau tadi, dia merasa sedikit putus asa. Marsekal Agung tidak diledakkan oleh musuh, kan? Saat itulah seorang tentara mengirim pesan yang mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengannya dan seseorang memanggilnya sebagai Solo. Hanya satu orang di dunia yang berani memanggilnya dengan nama itu Marsekal Agung. Mungkinkah Marsekal Agung dipenjarakan sebagai tawanan perang? Brengsek. Soul Wolf berlari sampai ke sel penjara. Saat dia melihat Zeke, air mata mulai mengalir seperti hujan. Dia bergegas, memeluk Zeke, dan menangis terseduh-seduh. Zeke, syukurlah kau masih hidup. Tadi aku hampir ketakutan setengah mati. Zeke tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Seberapa pantas seorang pria setinggi 7 kaki menangis. Lepaskan aku. Baru saat itulah Soul Wolf menyadari kesalahannya, dia buru-buru melepaskan Zeke. Tawanan Lunder tercengang. Kita semua menyaksikan ledakan yang menenggelamkan setengah dari pulau itu. Tapi Marsekal besar benar-benar selamat. Vitalitasnya lebih ulet daripada pulau itu. Para prajurit rahasia yang menjaga sel juga tercengang. Apakah kamu bercanda? Apakah Soul Wolf, pemimpin yang tidak takut apapun dan siapapun, benar-benar menangis di pelukan Marsekal Agung? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kembali ke akal sehat mereka semua berlutut. Marsekal Agung, Tuan. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Dalam keadaan marah, Soul Wolf menembak seorang prajurit. Dasar idiot. Beraninya kau memasukkan saudaraku ke sel sebagai tawanan perang. Mengunci dirimu selama 6 bulan dan kita akan lihat nanti. Ya Pak. Para prajurit menurut dengan takut-takut. Zeke tersenyum pahit. Hentikan, kamu. Mereka hanya melakukan pekerjaan mereka. Jangan beri mereka waktu yang sulit. Soul Wolf mendengus, jika bukan karena kemurahan hati kakakku, aku akan menguliti kalian semua hidup-hidup. Ayo, Zeke. Aku akan mengirimmu ke ruang Cygnus untuk memulihkan diri. Merasa kondisi fisiknya memburuk, Zeke mengangguk setuju. Dalam perjalanan, Soul Wolf ragu-ragu untuk berbicara. Melihat Soul Wolf memikirkan sesuatu, Zeke memulai, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Baru saat itulah Soul Wolf berbisik, Zeke,
kamu tidak akan lagi menggunakan nama Great Marshal. Oh mengapa? Tanya Zeke. Serigala Tunggal menghela nafas. Julian Tisleton berkata bahwa dia merebut kembali Kepulauan Selatan dengan kekuatannya sendiri, jadi dan hanya dia yang layak menyandang gelar Marsekal Agung. Brengsek. Emosi Zeke meledak. Semua orang di dunia ini layak disebut Marsekal Agung, kecuali dia. Aku merebut kembali Kepulauan Selatan saja. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, Tisleton keluar dari medan perang, dia pembelot. Dia telah mengorbankan nyawa ribuan tentara untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Apa? Serigala Tunggal terbang dari pegangan. Keberanian bajingan itu untuk melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Dia memalukan bagi para prajurit rahasia. Beraninya dia mengambil gelar Marsekal besar. Keberanian sialan itu. Aku akan menghancurkannya. Aku akan menghancurkannya. Memobilisasi pasukan untuk mengekspos sisi buruknya ke dunia. Tahan. Zeke menghentikannya. Jangan tembak dia sekarang. Kami tidak ingin mengagetkannya. Tisleton masih berguna. Tapi aku tidak bisa menahan amarah ini, kata Soul Wolf. Kamu harus melakukannya, bahkan jika kamu tidak bisa, kata Zeke. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Baiklah, Soul Wolf setuju dengan marah. Bagaimana situasinya dengan Lacey? Nada bicara Zeke melunak. Bab 1415. Dia tidak melakukannya dengan baik, lapor Soul Wolf. Emily Clemons sekarang berkuasa, dan dia menyebut dirinya Lady of the Great Marshal. Dia telah menutup New Linton Group dan bahkan merebut tanah tempat gedung itu berada. Saya telah mengikuti perintah Anda dengan mengawasi dari kejauhan. Aku tidak membantunya sama sekali atas kemauanku sendiri. Gelombang kemarahan baru muncul di Zeke. Wanita itu benar-benar jahat seperti biasa. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk memberantas ancaman ini untuk selamanya. Solo, kamu melakukan hal yang benar dengan tidak turun tangan untuk membantu. Zeke tidak bersiap untuk mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Sampai dia berhasil memikat sekte tersembunyi Gunung Final melalui Ares dan Julian palsu, dia tidak akan menghalangi rencana mereka. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Serigala Tunggal. Pulihkan diri di ruang Cygnus dulu, kata Zeke singkat. Raja akan kembali dalam 3 hari. Mengerti, kata Serigala Tunggal. 3 hari kemudian, gedung di seberang New Linton Group menjadi gay dengan lentera dan dekorasi, dan pemukulan gong dan drum terdengar sampai ke langit. Itu adalah acara yang meriah. Bangunan di seberang jalan telah diambil alih oleh Emily untuk dijadikan markas kediaman kaisar. Dibandingkan dengan sisi yang berlawanan, grup Linton baru sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di gedung monumental itu, melainkan ekskavator dan mesin penghancur yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilinginya. Jika Lacey menolak menjual gedung itu kepada Emily seharga 20 juta, Emily akan memobilisasi mesin-mesin ini untuk menghancurkan gedung itu. Lacey, Dawn, dan Nancy berdiri di depan pintu New Linton Group mengamati kemeriahan pesta di seberang jalan. Mereka berkecil hati. Rasa kekalahan yang kuat membuat mereka mendongak. Lacey, apa kau tidak bisa menghubungi Zeke? Downey bertanya. Lacey menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar ingin meruntuhkan gedung ini? Nancy bertanya, kami tidak akan mendapatkan 1 sen pun jika bangunan itu dihancurkan. Tetapi jika kami menjualnya kepada Emily, kami masih bisa mendapatkan 20 juta. Mengapa kami harus mempersulit diri kami sendiri? Lacey tersenyum pahit. Kau terlalu naif, Nancy. Apakah menurutmu Emily akan dengan senang hati memberi kita 20 juta? Dia pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan. Nancy mengangguk sambil berpikir. Kurasa aku melebih-lebihkan Emily. Kalau begitu, mari kita hancurkan dan lupakan saja. Jika kita tidak bisa mempertahankan gedung ini, Emily juga tidak boleh menyentuhnya. Lacey, apa yang terjadi di sini? Suara terengah-engah dari orang tua terdengar. Orang tua Lacey, Daniel dan Hannah, datang. Oh, bukan apa-apa, Lacey menjelaskan malu-malu dengan rona merah tipis di wajahnya. Bu, ayah, apa yang membawamu ke sini? Seorang penelepon yang tidak dikenal menelepon kami dan mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada New Linton Group, jadi kami datang untuk melihatnya, kata Daniel. Ekspresi Lacey berubah. Brengsek. Pasti Emily yang memanggil mereka. Lacey, kenapa ada begitu banyak ekskavator dan bulldozer di sini? Suara lain yang familiar terdengar di telinga Lacey. Mereka adalah orang tua Zeke, Fight dan Diego. Bu, ayah,
Apa yang kalian lakukan di sini? Lacey bertanya dengan bingung. Eksekutif senior yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia memberitahu kami bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Linton Group, jadi kami datang untuk melihat apa yang terjadi, jawab Veit. Eksekutif senior yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia telah lama melompat ke Emperor's Residence. Emily memang berada di balik semua ini. Lacey bermaksud menyembunyikannya dari para tetua, agar mereka tidak khawatir. Tapi dia tidak berharap Emily membuat mereka khawatir. Saat Lacey memeras otaknya tentang bagaimana menjelaskan kepada mereka, Emily terlihat berjalan keluar dari gedung seberang, berlari ke arah Lacey. Kalian semua ada di sini. Di mana Zeke? Kenapa aku tidak melihatnya?